Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid. Saya Dia Syarlah. Saya Ahmad Musa Bibi. Saya Syamsi Kasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah ilmuwan yang lahir di Praha pada 15 April 1880 dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Belajar pada Quilpé, seorang tokoh aliran Wolfsburg, bersama-sama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka, ia melakukan eksperimen yang akhirnya menularkan ide Gestalt. Saat Perang Eropa membuat Max Wertheimer pindah ke Amerika, dan dalam perjalanannya itu ia menemukan ide untuk penelitiannya, yaitu P-phenomenon. P-phenomenon yaitu objek statis jika dimunculkan dalam rangkaian gerakan yang dinamis dan dalam waktu singkat akan membuat tampak seperti gerakan. Di perjalanan Max Wertheimer, ia melihat lampu-lampu yang berkedip-kedip di kereta. Max Wertheimer kemudian meneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya, yakni rangsangan mata dari suatu objek karena tercipta adanya ilusi gerakan. Saat Max Wertheimer berusia 30 tahun, yakni tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max Wertheimer tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max Wertheimer kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt, yaitu teori tentang persepsi. Tokoh yang kedua ada Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887 dan meninggal pada 11 Juni 1967. Kohler pernah melakukan penyelidikan terhadap inteligensi kera dan hasil kajiannya itu ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes pada tahun 1925. Eksperimennya adalah seekor simpanse yang diletakkan di dalam sangkar dan ada pisang digantung di atas sangkar. Di dalam sangkarnya juga terdapat beberapa kotak berlainan jenis. Mula-mulanya hewan itu melompat-lompat untuk mendapatkan pisang itu, tapi tidak berhasil. Karena usaha-usaha itu tidak membawa hasil, simpanse itu berhenti sejenak, seolah-olah memikirkan cara untuk mendapatkan pisang itu. Tiba-tiba hewan itu dapat sesuatu ide dan kemudian menyusun kotak-kotak yang tersedia untuk dijadikan tangga dan memanjatnya untuk mencapai pisang itu. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme, atau dalam hal ini itu simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya itu diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Kurt Lewin lahir di Jerman 9 September 1890 dan wafat pada 12 Februari 1947. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Mula-mula, Kurt Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak kuat. Kurt Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilian, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Kurt Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Life space terbagi atas bagian-bagian yang memiliki batas-batas. Batas-batas ini dapat dipahami sebagai sebuah hambatan individu yang mencapai tujuannya. Gerakan individu mencapai tujuan atau goal disebut locomotion. Dalam lapangan psikologis ini juga terjadi daya atau force
yang menarik dan mendorong individu mendekati dan menjauhi tujuan. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka terjadi ketegangan. Salah satu teori Kurt Lewin yang bersifat praktis adalah teori tentang konflik. Akibat adanya vektor-vektor yang saling bertentangan dan tarik-menarik, maka seseorang dalam suatu lapangan psikologis tertentu dapat mengalami konflik atau pertentangan batin yang jika tidak segera diselesaikan dapat mengakibatkan frustasi dan ketidakseimbangan. Berdasarkan kepada vektor yang saling bertentangan itu, Kurt Lewin membagi konflik dalam 3 jenis. Yang pertama, konflik mendekat-mendekat atau approach konflik. Konflik ini terjadi jika seseorang menghadapi 2 objek yang sama-sama bernilai positif. Yang kedua, konflik menjauh-menjauh atau avoidance konflik. Konflik ini terjadi kalau seseorang berhadapan dengan 2 objek yang sama-sama mempunyai nilai negatif, tetapi ia tidak bisa menghindari kedua objek tersebut. Yang ketiga, konflik menjauh-mendekat atau avoidance approach konflik. Konflik ini terjadi jika ada satu objek yang mempunyai nilai positif dan nilai negatif sekaligus. Filsuf dari Austria, Ernst Wolfried Joseph Wenzel Mach atau yang lebih dikenal dengan nama Ernst Mach lahir pada tanggal 8 Februari 1838 di Cirlais, Moravia, Austria. Ernst Mach menghabiskan masa kecilnya di daerah yang terpencil dan ia hanya mendapatkan pengajaran dari kedua orang tuanya. Ayah Ernst Mach, Johann, adalah seorang peternak ulat sutra. Ayah Ernst Mach adalah orang yang sangat berpendidikan. Ia juga merupakan pecinta sastra klasik, sedangkan ibunya adalah pecinta musik dan puisi. Hingga Ernst Mach berusia 14 tahun, ayahnya sudah mengajarinya banyak hal, mulai dari ilmu sejarah, aljabar, hingga geometri. Saat usianya sudah mencapai 15 tahun, ayahnya mulai menyekolahkannya ke sebuah sekolah umum di Vienna. Selama bersekolah di sekolah umum tersebut, ia mulai tertarik pada berbagai macam ilmu pengetahuan. Pendidikan Ernst Mach pada tahun 1855. Ernst Mach diterima sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Vienna. Di sana ia menerima gelar doktor fisika. Teknik shadowgraph. Selama 28 tahun tinggal di Praha bersama dengan istri, Ernst Mach sudah membuat dan mempublikasikan lebih dari 100 makalah buatannya sendiri. Kebanyakan dari makalahnya berbicara seputar permasalahan teknik. Salah satu makalah teknik buatannya yang sangat fenomenal yaitu berbicara tentang teknik shadowgraph. Teknik shadowgraph ini ia jelaskan secara lebih mendalam pada makalahnya yang berjudul Fotografische Fixierung der Durchprojektion in der Luft, Englischen Vorgänge pada tahun 1887 di Academy of Science di Vienna. Pada makalahnya ini, Ernst Mach juga mengangkat topik tentang fotografi untuk pertama kalinya. Ernst Mach mengatakan bahwa di dalam teknik fotografi ada sebuah gelombang kejut atau yang dikenal dengan shockwave. Gelombang kejut ini terbentuk karena adanya peluru yang melesat melampaui batas kecepatan suara. Teknik yang digunakan untuk menangkap gelombang kejut inilah yang ia namakan dengan teknik shadowgraph. Akhir hidup Ernst Mach. Setelah karirnya yang gemilang, pada tahun 1895, Ernst Mach kembali ke Vienna bersama dengan istri dan anaknya Ludwig. Pada tahun 1897, Ernst Mach terkena penyakit stroke, sehingga tangan kanannya tidak dapat digerakkan. Ernst Mach meninggal pada 19 Februari 1916. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.